praktek audit yang terakhir. Ya, oke, sebelum ini saya absen. Silakan muncul wajahnya. Mina Wahyu, Ayu Kamelia, Alfi Holur, oke. Oke, saya menjelaskan yang tugas kemarin ada 5, nggak salah ya. Itu dimulai dari mana? Utang dividen ya? Iya, Pak. Utang dividen, oke. Oke, kita mulai dengan utang dividen. Untuk 2005 31.450.000, 31.450.000 itu tidak ada koreksi sesuai dengan hasil rapat 2 Desember. Jadi akhir tahun 2005 dirapatkan dividen yang akan dibayar, tapi masih belum dibayar, hanya ditetapkan. Ya, 31.450.000 itu tidak ada koreksi karena sesuai dengan hasil rapat dan memang belum dibayar. Utang pajak bumi dan bangunan PBB. Kita lihat saldo awal 26.926.000, sama dengan saldo akhir dari buku 3. Terus di store data-data itu ada di buku 1. Di store ke pemerintah 26.926.000, berarti dia sudah tidak punya utang. Terus ada ketetapan di tahun 2005 37.350.000, berarti saldo akhir utang PBB 30.350.000. Tidak ada koreksi.
perlakuan ini beda dengan PWB di kita. Kalau di kita Maret, April, sekitar Maret ada keputusan surat paling lambat dibayar tahun yang sama di paling akhir September. Kalau Anda pernah lihat ketetapan PWB dari orang tua Anda, tapi yang di sini kasusnya ditetapkan tahun ini baru dibayar tahun berikutnya, jadi beda perlakuan. Jadi untuk hutang pajak bumi dan bangunan itu hutangnya akan sama dengan per buku 37.350 juta. Hutang bersyarat ada catatan di buku 1 mirip seperti di buku 3. Apakah ada hutang bersyarat atau tidak? Hutang bersyarat itu dalam bahasa Inggrisnya contingent liabilities. Jadi Anda di kerta kerjanya hutang bersyarat, lihat di buku 1 sama dengan buku 3. Ya, ini perhatikan, ini agak rumit sedikit tentang ada akun utang PPh perusahaan. Ini PPh badan ya. Jadi PPh perusahaan yang dihitung sendiri oleh perusahaan dari laba menurut aturan perusahaan. Tapi nanti kita bandingkan dengan hasil laba rugi menurut auditor. Akhirnya kalau tidak ada koreksi di laba rugi berarti ya sama. Cuma kalau nanti ada koreksi itu akan hutangnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nanti kita lihat di sini. Silakan dicatat sambil lihat di buku 3 hutang PPh perusahaan. Sambil diperhatikan di buku aturan di buku 3. Nah, saldo tahun lalu hasil audit atau menjadi saldo awal tahun 2005 40.444.600. Ya, jadi saldo awalnya ya saldo peraudit, bukan menurut buku. Dan kemarin di buku 3 saldo per buku dan per audit kan beda, berarti ada koreksi ya. Terus selanjutnya ditambah pajak penghasilan tahun 2005 195.202.000, 195.202.000. Terus saldo awal ditambah dengan tambahan pajak tahun 2005 195.202, totalnya 235.646.600. Jadi saldo awal ditambah dengan pajak yang terutang menurut intern ini, belum menurut perusahaan, tapi saldo awalnya ya menurut perusahaan, menurut audit. Terus setoran ke pelayanan pajak. Kantor pajak 200.378.000. Berarti menurut perusahaan total hutangnya saldo awal menurut audit ditambah dengan yang tahun 2005 yang totalnya 235.646.600, terus dikurangi dengan setoran. Berarti menurut perusahaan masih terutang 34 juta
268.600. Nah, lepas dari yang keterangan di atas, kita sekarang menurut audit berapa pajak yang harus dibayar, berapa laba menurut audit tahun 2005. Laba bersih per audit 2005 521.238.000 laba menurut audit tahun 2005. Terus kita ngitung tarif seperti tahun lalu, ada lapisan-lapisan 15% kali 25, lapisan kedua 25%, lapisan ketiga 35%. Lapisan pertama dikalikan 10 juta, lapisan kedua 40 juta, berarti lapisan pertama kedua itu sampai dengan 50 juta. 50% kali 10, 35%, 25% kali 40. Sisanya itu dikalikan 35%. Sisanya dari mana? Laba menurut audit 521.238.000 dikurangi 50 juta, akhirnya tinggal ketemu angka 238.000. Terus hasilnya dari perhitungan tadi, yang 15% 1,5 juta, yang 25% 10 juta, yang lapisan ketiga kelebihannya yang 35% 164.944.850. Ya, jadi 164 juta 944.850.000 total kena pajak 176 juta 444.850. Nah, dari laba pajak atau dikurangi dengan yang kena pajak, ya, ditambah dengan saldo per audit, ya, yang 40.444.600, akhirnya total saldonya 216.889.450. Jadi yang saldo awal menurut audit ditambahkan tapi tidak ikut dihitung. Terus setoran PPh sama dengan di atas tadi, 201.378.000 setoran ke kantor pajak. Akhirnya ada selisih per audit. Menurut audit tinggal 15.511.450. Itu yang 216.850 dikurangi 201.278 yang di-store ke kantor pajak. Saldo menurut buku yang di atas sebelum penyesuaian itu 34.268.600.
akhirnya ada selisih 18.757.150. Nah, ini yang kita koreksi. Ya, karena perhitungan menurut internal perusahaan dengan menurut pajak, menurut auditor itu tidak sama. Kalau yang di atas catatan tadi menurut perusahaan, nah terus yang di bawah menurut auditor, akhirnya ketemu selisih 18.757.150. Dari mana? Dari itu menurut audit 15.511.450, menurut perusahaan hutangnya 34.268.600. Akhirnya ketemu selisih tadi, kita jurnal, tolong ditulis jurnalnya. Debit hutang PPH perusahaan, kreditnya PPH perusahaan dengan angka 18.757.150. Berarti di kertas kerja itu menunjukkan hutang pajak menurut perusahaan. Berarti yang 34.268.600 itu menurut hitungan perusahaan, ya, yang 34.268.600, ya 15.015.450 itu perhitungan berdasarkan hasil audit. Akhirnya hutang pajak itu berbeda, ya, hutangnya dikurangi, jadi menurut perusahaan terlalu besar, ya. Terus hutangnya kita jurnal debit, PPH perusahaan kita kredit. Jadi itu yang ada di kertas kerja hutang PPH perusahaan atau PPH badan. Saya kira perhitungan ini sudah diberikan oleh dosen pajak Bu Rizka, ya, jelas ya. Dan tarif ini tidak sama yang sekarang, ya, karena ini tarif tahun lalu. Waktu ini disusun. Oke, ke berikutnya hutang wesel dan hutang bunga. Kenapa hutang wesel dan hutang bunga jadi satu? Karena begitu ada wesel, pasti ada bunga, ya. Oke, diperhatikan di kata kerja, bisa Anda lihat di buku 3 dengan akun yang sama, dengan heading yang sama, hutang wesel dan hutang bunga. Di situ ada dua, saldo awal itu 250 juta. Saldo akhir tahun lalu menjadi saldo awal 2005. Terus dilunasi, yang 250 juta dilunasi, akhirnya nol, nggak punya hutang wesel untuk sisa dari tahun lalu yang 250 juta. Terus di tahun berjalan juga ada wesel yang timbul baru, ya, dengan nilai weselnya 950 juta, itu yang timbul baru dan sampai dengan akhir tahun belum dilunasi. Nah, yang 950 juta ini ada jawaban hasil konfirmasi hutang di lembar dari asuransi hidup baru. Ya, itu menjadi pendukung dari hutang wesel dan hutang bunga. Tapi yang jelas di sini yang dikonfirmasi itu adalah pokok weselnya.
kelihatan ya nilai nominal 900, berarti ini sudah cocok vessel yang baru 950 juta, tapi belum dibayar sampai dengan akhir tahun. Hati-hati, ini 950 juta itu nanti ada kaitan dengan laba ditahan. Kenapa? Nanti kalau sudah sampai laba ditahan, 950 itu karena mau dibayarkan dan nilainya besar, maka dananya diambil dari laba ditahan. Nanti setelah masuk di laba ditahan, angka ini akan ada. Jadi berarti perusahaan itu dari saldo laba itu, karena ada utang vessel 950 juta, nanti di akhir tahun laba ditahan disisihkan untuk membayar utang vessel tahun 2006, tahun untuk selanjutnya. Yang di atas itu pokok. Sekarang kita di utang bunga. Saldo utang bunga dari vessel 21.250.000. Jadi saldo tahun lalu. Terus beban vessel keseluruhan dari sampai yang lama dibayar bunganya dan plus yang baru itu total bunganya 50.666.000. Jadi total hutang bunga 71.916.000 ya. Terus ada pembayaran. Jadi utang bunga vessel yang lama 21.250.000 itu dilunasi ya. Akhirnya hutang vessel bunganya saldonya 50.666.000. Ini tidak ada koreksi. Anda perhatikan di hutang vessel dan hutang bunga, angka ini sama dengan per buku, berarti tidak ada koreksi. Oke, yang hutang vessel dan hutang bunga sudah jelas. Jangan lupa nanti tikmat, lihat contoh di tikmat buku 3. Hasil konfirmasi sudah terjawab. Oke. Akun berikutnya modal saham dan agio saham. Di kerja kerja tahun lalu, silakan sambil dilihat. Angka ini kayaknya tidak ada perubahan. Modal saham saldo awalnya sama dengan tahun lalu. Agio saham sama dengan tahun lalu. Tidak ada mutasi pengeluaran, tidak ada mutasi penarikan. Akhirnya modal saham tetap saldonya 1.850 juta. Untuk agio saham saldonya tetap 1.106.054.000. Jadi ini juga tidak ada koreksi dan ada penjelasan di buku 1. Dan sertifikat telah diperiksa. Nah, yang terakhir tentang laba ditahan. Sambil dibuka buku 3 saldo laba ditahan supaya Anda tahu
Tapi jelas angkanya 2004 beda lah ya. Saldo awal, saldo akhir buku 3 menjadi saldo awal 2005 1.099.449.400 rupiah. 1.099.449.400. Bisa Anda cek dengan laba ditahan tahun lalu di buku 3. Terus ada ketetapan dividen. Nah, seperti tadi di depan ada utang dividen. Itu mengurangi laba ditahan 31.450.000. Saldo laba ditahan akhir tahun 1.067.999.400. Ini belum dibutuhkan dengan laba ya, tahun berjalan ya. Jadi laba ditahan akhir tahun lalu menjadi awal, terus ada ketetapan dividen dikurangkan, jadi 1.067.999.400. Terus diperhitungkan juga dengan laba bersih tahun 2005 sebelum penyesuaian, ya, menurut buku 379.660.000. Akhirnya saldo 31 Desember sebelum penyesuaian ditambahkan tadi ya 1.447.659.400. Terus dikoreksi juga dengan penyesuaian dari hasil pemeriksaan di laba ditahan kurung 34.855.000. Jadi dikurangkan dengan 34.850.000 ya. Terus saldo setelah penyesuaian 1.404.400. Jadi sebetulnya laba akhir, laba ditahan itu 1.412.804.400. Nah, karena itu ada ketetapan bahwa hutang wesel tadi yang akan jatuh tempo tahun depan, ini akhirnya disisihkan dari laba ditahan. Jadi dikurangi dengan laba ditahan untuk pembayaran hutang, pelunasan hutang wesel yang 950 juta. Berarti laba ditahan menurut audit 462.800.400. Nah, yang 950 juta yang disisihkan itu angkat itu. iya ya. Lale Ya. Ya salah. Jurnal dengan adanya penyisian 950 juta untuk laba untuk pembayaran wesel yang diambil dari disisihkan dari laba ditahan, maka jurnalnya Anda catat laba ditahan 950 juta, kreditnya pencadangan laba ditahan 950
juta. Ini yang dinamakan jurnal reklasifikasi. Jadi mengeluarkan dari akun yang satu ditimbulkan akun yang baru. Itu reklasifikasi. Sama dengan ada hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo, itu nanti direklas hutang jangka yang akan jatuh tempo, ya, dikredit, hutang jangka panjangnya kita debit. Itu namanya reklasifikasi. Jadi sudah jelas, sudah selesai. Nah, semua jurnal sudah Anda catat dari awal sampai dengan akhir ini, laba ditahan. Nah, tugas Anda, ya, Anda memasukkan semua jurnal, silakan dicatat, semua jurnal dari awal, dari bank, nggak salah, awal kita mengaudit itu dari Bank Ganesha, sampai dengan laba ditahan, itu dimasukkan ke kolom penyesuaian atau koreksi. Seperti Anda lihat, perhatikan di buku 3. Jadi nanti di buku 4, jurnal-jurnal itu dimasukkan sesuai dengan akunnya, mana debit, mana kredit. Mungkin ada yang double ya, ada bukan double. Ada satu akun akan dikoreksi dengan mungkin ada 2-3 jurnal, itu diperhatikan. Nah, nanti akan ada ketemu angka per audit. Ya, ketemu angka per audit tahun 2005. Nah, saran saya untuk memasukkan jurnal jangan dikerjakan di kertas kerja buku 4. Kenapa? Nanti kalau Anda masukkan di mesin debit kredit akun tersebut, kemungkinan nanti ada salah tulis, digosok lagi, salah lagi digosok, akhirnya kertasnya nggak karu-karuan. Nah, saran saya, TB1 dan TB2, Anda kerjakan secara Excel. Ya, secara Excel, nanti rumus itu Anda program, terus jumlah ke bawah, ya, juga dijumlah. Kalau dari Excel kan langsung Anda tidak usah ngitung pakai kalkulator. Nah, tidak repot ya. Cuma nanti di kolom penyesuaian atau koreksi audit, itu kalau Anda dengan satu akun repot, satu lacur repot, Anda buat 2, seperti di buku 3, debit dan kredit. Nah, disitulah nanti Anda merumuskan, oh, aktiva itu saldo debit, kalau koreksinya debit bertambah, kalau koreksinya kredit mengurangi. Jadi saldo per audit. Nah, jadi karena aktiva itu saldo debit, dikoreksi debit pasti bertambah. Kalau debit dikoreksi kredit pasti berkurang. Itu menjadi saldo per audit. Nah, hati-hati kebalikannya, kewajiban dan modal. Saldonya pasti kredit. Ya. Kalau di situ di jurnal debit dikurangi. Ya. Kalau nanti terjurnal kredit kayak hutang ya. Hutangnya hutang saldonya 1.000. Terjurnal debit 100, berarti 900 saldo per audit. Nah, contohnya hutang tadi 1.000, terus terkoreksi kredit 100, berarti 1.100. Nah, itu di Excel kan sudah bisa dirumuskan. Rumusnya beda ya. Jadi kalau aktiva saldo debit, kalau nanti terkoreksi di debit itu bertambah. Kalau terkoreksi kredit berkurang. Beda dengan kewajiban dan modal. Ya. Kalau saldonya pasti kredit, kalau terkoreksi debit berkurang, kalau terkoreksi kredit bertambah. Hati-hati dengan
akumulasi penyusutan atau cadangan ya. Saldonya aslinya kredit, cuma di neraca ditampilkan debit sebagai pengurang piutang. Jangan sampai bingung ya, karena Anda salah dengan itu. Nah, jadi nanti Anda TB1, TB2, jadi 2 lembar, ya, bisa juga lebih ya mungkin. Nanti Anda bekerja nutup TB1, TB2 tidak di kertas buku 4, tapi di kertas kerja sendiri. Akhirnya nanti dengan merumuskan, dimasukkan per bukunya berapa, indeknya Anda tulis dengan yang baru, akhirnya ketemu angka per audit. Nah, ini tugas pertama. Setelah tugas pertama selesai, Anda sudah ketemu angka per audit, ingat ya, neraca harus balance antara aktiva dan kewajiban dan modal. Jangan sampai kadang-kadang masa akuntansi kayak menyerahkan tugas, ada nggak saya pegang ya tentang tentang praktek akuntansi. Itu ada juga mahasiswa akuntansi neraca saldo juga ya, antara debit kredit nggak sama dilaporkan. Ini sudah kebangetan ya. Seperti nanti di neraca aktiva dan kewajiban dan modal itu harus balance ya. Nah, sedangkan angka laporan laba rugi itu ada di dalam kelompok modal ya, kelompok di laba ditahan. Nah, ingat laba ditahan itu merupakan hasil dari keuntungan atau kerugian dari sejak perusahaan berdiri sampai dengan laporan akhir. Laba ditahan akan berkurang dengan dividen atau bisa berkurang karena adanya koreksi pajak badan. Jadi sudah jelas, kerjakan TB1, TB2 secara Excel. Ya, ikuti, tinggal nyalin di buku TB1 dan TB2 per bukunya itu jangan keliru. Nah, supaya Anda tidak salah waktu menginput, tolong totalnya dijumlah. Ya, jadi per buku aktiva harus sama dengan total kewajiban dan modal. Baru karena nyalin itu bisa salah. Ya, bisa terbalik. Ya, bisa salah akun lain dimasukkan. Ya, itu hati-hati, itu ketelitian untuk tugas ini. Anda sebagai sanggup terakhir nanti sebagai calon sarjana akuntan SAK. Nah, kalau sudah secara Excel itu selesai, nanti ketemu angka per audit. Silakan pelajari di buku 3, TB1 dan TB2-nya. Per buku ditambah koreksi, debit kredit, jadi angka per audit. Nah, mana yang digabung di laporan keuangan, mirip buku 3 yang sudah saya berikan. Nah, nanti Anda tugas akhirnya membuat laporan akuntan tahun 2005 sesuai dengan contoh di buku 3 halaman 2 sampai 5. Sambil buka buku 3, itu laporan akhir yang harus Anda serahkan ke saya. Ya. Nah, untuk tugas Anda, saya tidak memperberat, tidak per person, hati, kalau yang dulu per person. Tapi sekarang saya lebih memberikan tugas Anda, tugas ini per kelompok. Ya, tugas ini per kelompok. Nah, nanti gimana caranya Pak? Kalau kelompok nanti karena harus diserahkan ke rumah saya, yang rumahnya di Surabaya,
itu usahakan jadi ketua kelompok. Ya, jadi nanti hasilnya dari masing-masing kelompok satu laporan diserahkan ke rumah saya. Ya, kalau di kelompok itu tidak ada dalam kota, di luar kota, ya kirim via paket, ya JNE atau apalah terserah. Dicatat alamat rumah saya, ada tahu tuh rumahnya Bu Rika. Dicatat Banyu Urip Wetan 4, nomor 44, Surabaya. Jadi alamat Pak Jono, Banyu Urip, Jalan Banyu Urip Wetan 4, nomor 44, Surabaya. Untuk amannya, yang kelompok ada yang di Surabaya, serahkan ke rumah langsung atau bisa dikumpulkan dulu di satu kelompok ya, atau apa BJMK ya, bisa juga. Tapi kalau kira-kira nanti lewat waktu, itu langsung aja serahkan secara pribadi. Kalau yang kelompok itu sama ada di luar kota semua, ya kirim. Kalau dari kelompok ada luar kota dan ada di dalam kota, nanti yang bertanggung jawab kelompok yang ada di dalam kota yang menyerahkan tugas itu ke saya. Tugas apa yang harus diserahkan? 1, laporan akuntan tahun 2005, ikuti contoh di halaman 2 sampai dengan 5. Di buku 3, ada di paling depan, pernah saya jelaskan bahwa di buku 3 itu antara opini, laporan akuntan dengan kertas kerja. Kertas kerja saya beri keringanan tidak usah diikutkan. Jadi cukup laporan akuntan plus Excel tadi. Kertas kerja Excel TB1, TB2 itu diikutkan. Ingat, tidak per orang. Satu kelompok mewakili yang lain. Ya, jadi sudah jelas. Terus, kapan berakhir penyerahan? Karena Senin sampai dengan Kamis itu ada Juyan. Paling akhir Minggu, tanggal 16, laporan dari masing-masing kelompok saya terima. Kenapa seminggu? Karena biasanya nanti hari Senin, Selasa berikutnya itu sudah nilai diminta. Ya, karena cepat diminta oleh fakultas. Jadi saya minta kelompok itu paling lambat hari Minggu tanggal 16. Perkara teknik pengerjaannya Anda berunding per kelompok. Nah, saran saya supaya tidak eker-ekeran atau tidak saling merasa kok sana enak sini enggak. Jadi setiap kelompok person harus suruh membuat Excel TB1, TB2. Nah, nanti dikumpulkan. Nah, mana enggak, kalau cocok langsung semua enggak apa-apa. Tapi kalau mungkin ada yang enggak cocok, itu dibicarakan. Ya. Tapi kalau ada 4 orang ya, ini 3 orang cuma ini kelompoknya. Jadi kalau Excel itu 2 sama, 1 enggak sama, udah ikuti yang 2 aja. Enggak mungkin orang 2 ngalahkan 1, tapi tidak ada salahnya bicarakan dengan 1 yang tidak cocok. Ini kok bisa gini, ya. Jadi nanti saling tukar. Nah, terus yang menyusun laporan akuntan silakan berunding, ya. Siapa yang menyusun laporan akuntan, tapi yang penting nanti laporan akuntan plus Excelnya nggak 3 ya, cuma 1 aja yang wakili. Karena nanti di Excel itu
harus sama dengan laporan akuntan. Setelah opini kan ada laporan keuangan, itu yang saya cocokkan. Ya, jadi itu yang perlu Anda perhatikan. Ya, jadi dicatat paling lambat tanggal 16. Jadi ada waktu yang cukup. Ya, ada apalagi nanti Kamis, ujian sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggak apa-apa. Ya, sudah bisa diserahkan ke saya. Tiap kelompok berunding sendiri. Ingat, nilai ini nilainya paling tinggi. Ya, kalau Anda selesai, insya Allah nilai auditing 2-nya bisa A. Ya, karena audit ini digabung dengan materi, ya, di pemeriksaan. Seperti dulu memang digabung. Ya, tapi saya lebih cenderung nanti nilai prakteknya dengan nilai teori itu 50-50. Saya ambil di nilai teori sama dengan aktivitas hasil tugas di praktek. Jadi Anda sudah saya beri kiriman, buku 3, 4 tidak saya dikumpulkan. Jadi cukup Anda menyerahkan TB1, TB2 yang sudah via Excel, ya, dan laporan akuntan. Lihat contoh di halaman di buku 3, halaman 2 sampai 5. Nah, halaman 5 itu nggak salah laporan arus kas. Kalau kira-kira nanti sampai dengan Sabtu laporan arus kas dari kelompok indah ketemu, ya, tinggalkan, tidak usah laporan arus kas, tapi otomatis nilainya akan berkurang. Ya, boleh sampai dengan 2 sampai halaman 4. Tapi yang saya sarankan sampai dengan 5. Ya. Saya kira itu tugas pertemuan terakhir dari saya, dan silakan yang mau bertanya yang kurang jelas tentang tugas ini. Pak, saya ingin bertanya. Ya. Berarti untuk pengumpulannya itu kan berupa Excel ya Pak, berarti soft file ya Pak, bukan hard file pengumpulannya. Iya, berupa Excel untuk loh. Kerta kerja TB1, TB2 ya. Ya, buku 4 ya. TB1, TB2. Karena nanti dari TB Excel itu udah oke, selesai, klop neracanya, aktiva dan kerugian dan modal sama, balance. Nanti Anda masuk, angka itu dimasukkan ke laporan akuntan ya, sama dengan contoh di buku 3 itu loh, persis. Ya, jadi itu. Jadi nanti kenapa saya minta Excel? Karena nanti waktu Anda menyusun laporan akuntan, laporan keuangannya saya cek dengan hasil Excel yang Anda buat. Ya, memang dari situ enggak angkanya. Jadi yang penting tugasnya satu kelompok, satu tugas, tidak per orang. Kalau per orang pasti Anda mentang-manting. Nggak ada kerjasama untuk diskusi. Ya. Ada lagi pertanyaan? Lalu untuk laporan auditornya itu diketik via Word ya Pak, atau bagaimana Pak? Ya diketik, Mbak. Diketik. Soft file Pak? Ya. Soft file atau hard file? Ya hard file. Hard file. Oh berarti dicetak. Ya, hard file. Ya. Terima kasih Pak. Berbentuk seperti laporan yang asli. Ya. Sudah jelas? Mbak Alfi? Sudah Pak. Terima Sudah. kasih. Oke, yang lain. Mumpung ini kesempatan masih ada tanya. Jadi nanti Anda rangkum semua jurnal, ya. Terus setelah dirangkum, dimasukkan di kolom penyesuaian debit kredit. Hati, jangan salah
masuk akun, terus jangan hati-hati, jangan debit dimasukkan kredit, ya itu yang perlu. Makanya nanti caranya jurnal-jurnal itu Anda kasih nomor urut mirip di buku 3 itu. Oh, jurnal 1 ini, jurnal 2 ini. Ya, jadi waktu masukkan di kertas kerja mutasi audit penyesuaian itu bisa Anda perhatikan. Oh, ini nomor 1 dari jurnal nomor 1. Yang mirip di buku 3 dulu, ya. Nyatanya seperti itu. Cuma bedanya untuk buku 4 tidak usah di kertas kerja yang di buku. Anda buat sendiri Excel. Kalau Anda selesai, ya itu menjadi lampiran sebagai penggantinya TB1, TB2 di buku Anda. Ada lain pertanyaan? Saya tunggu 3 menit. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti oke. Silakan Anda cicil dikerjakan atau diskusi per kelompok tapi saya minta supaya adil. Sementara ini tiap person di kelompok itu harap membuat TB1, TB2 secara Excel. Nah, nanti setelah selesai dipadukan dengan teman satunya yang satu grup. Oke, cocok, go. Langsung Anda buat laporan akuntan. Ya. Mbak Rudiana mungkin mau tanya? Tidak, Pak. Udah? Soalnya komunikasi dengan yang luar kota itu yang harus harus jelas. Kelompoknya sudah ada di sini, ada 8 kelompok, ya. Cuma di sini ada 4, ada yang 3. Ya. Yang 4 orang itu kelompok 1 dan kelompok 8. Yang lainnya 3. Tapi bobot 4 orang sama 3 orang tidak sama, ya. Ya, cuma kerjasama di kelompok 4 orang dengan 3 itu lebih enak, ya. Oke, sudah nggak ada pertanyaan? Ingat, paling lambat 16 Januari sudah diterima di saya, ya. Kecuali, ya, pengirimnya luar kota, mungkin kelompok itu disetujui, oh anak yang dari luar kota harus membuat laporan, urusan data sendiri, nah, harus terkirim tanggal 16, umpama baru saya terima hari Senin, itu nggak ada masalah. Yang kalau pengirimnya dari luar kota. Tapi kalau yang dari dalam kota, jangan sampai terlambat. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan dikerjakan. Dan saya mendoakan, dan saya menghindar adanya nilai C. Karena kalau C nanti Anda ngulangnya semester depan. Karena ini mungkin praktek audit ini mulai semester depan, masuk di semester 6, tapi sudah masuk kurikulum. Kalau ini kan belum, masih ekstra. Ya, jadi mulai semester depan itu praktek audit resmi masuk kurikulum. Yang belum masuk kurikulum, ya terakhir ini. Saya mengajar di luar kurikulum, di ekstra itu untuk praktek audit selama 7 tahun. Ya, mulai dari bangunan lama. Oke, terima kasih. Tolong muncul wajahnya, saya absen terakhir. Kalau yang
dari pemeriksaan akuntansi auditing 2 itu yang nilai A itu 35%, sepertiga sudah tercatat nilainya A, ya. Mudah-mudahan nilai Anda tidak terganggu oleh hasil tugas ini, ya. Jadi ini murni dari pemeriksaan akuntansi, teorinya 35% sudah masuk nilai A. Tidak usah sebutkan saya namanya, cuma nanti jangan sampai terganggu oleh tugas yang ini. Umpama Anda nggak ngumpulkan atau Anda terlambat, lah itu jelas hanya akan jadi AB. Ya, itu semua Anda perhatikan. Oke, saya ambil gambar. Oke, terima kasih. Ini kuliah terakhir. Kalau tolong wajahnya muncul lagi, jadi sudah turun. Nah, ya, memang saya tidak persekutu Anda karena model kuliahnya 2 tahun ini tidak tatap muka, ya. Nah, kalau ini Anda tahu, oh, wajah Pak Jono seperti ini, oh, wajah Puspita seperti ini, ya. Kalau ketemu di luar, kapan-kapan saya disapa. Kalau saya ketemu Anda, saya ingin disapa, ya. Apapun, ya, kuliah tanpa tatap muka, diakui atau tidak, bobotnya berkurang. Jadi hanya seharusnya 1%, bobotnya sekarang tinggal 75%. Diakui atau tidak, ya. Beda menjelaskan di kelas dengan di laptop, ya. Mesti ada yang kurang, ya. Jadi ini kita sama-sama pahami, memang kondisinya seperti ini. Tapi mana penilaian, tetap saya menggunakan penilaian yang cukup adil dan mengangkat nilai Anda, ya. Walaupun saya sebagai dosen itu sebetulnya agak kurang puas, ya, dengan adanya tidak tatap muka. Tapi gimana? Fakultas gak berani. Saya usul supaya ada tatap muka walaupun tidak rutin, tapi fakultas universitas selalu hati-hati. Padahal di tempat lain sudah ada juga yang tatap muka. Oke, ini pertemuan terakhir. Ya, sekiranya Pak Jono ada ucapan atau kesalahan dalam mengutarakan materi, ya, kurang diterima, secara pribadi Pak Jono minta maaf, ya. Oke, terima kasih. Boleh sekarang meninggalkan tempat. Makasih Pak. Ya, Terima kasih Pak Jono. ya. Mudah-mudahan skripsinya cepetan, ya. Amin. Nanti kalau perlu kesulitan bisa minta Amin. dengan saya, ya. Oke? Siap Pak. Oke, Pak. Ya, hati-hati. Sehat.